Anda masih bersama kami di Fakta 62. Good people, pendidikan layak adalah hak bagi semua anak-anak di Indonesia. Namun kesempatan itu nyatanya belum merata. Tergerak hati, seorang guru membangun sekolah gratis bagi anak-anak pemulung. Dan ini jadi penyambung asa mereka untuk dapatkan pendidikan layak. Berikut fakta baik. Kalau sekarang mah kalau aku sih kalau sekolahnya ke itu mah nggak mampu sekarang mah biayanya. Iya, yang itu aja kakaknya sekembar aja nggak sekolah ke yang bagus, di situ aja yang gratis. Motivasi terbesar saya itu pertama kasihan. Yang kedua mungkin karena takut pertanggungjawaban di akhirat. Karena kan tambah tahun dunia kan semakin tua ya Kak. Kita tuh harus benar-benar mempersiapkan bekal kita tuh. Di tengah kerasnya kehidupan bagi sebagian masyarakat, khusus yang terpinggirkan, masa depan hanya jadi angan-angan. Faktor pun beragam, dari mulai faktor ekonomi, kurang kesadaran akan pendidikan, akses hingga fasilitas. Dan muncullah sosok mulia ini yang mencoba memberikan harapan lewat pendidikan. Sekolah gratis ini bernama PAUD Al-Hijrah. Berada di kawasan tempat pembuangan akhir sampah, Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat. Di balik gunungan sampah ini ada orang-orang yang hidup dan menggantungkan hidupnya di sini. Sampah jadi ladang penghidupan buat mereka. Bu, emang di sini kebanyakan pada di sini kalau kerja orang tuanya, Bu ya? Ya, sebagian ada yang kuli buruh, sebagian juga ada yang pemulung. Kadang-kadang anak-anak ada yang sering main ke sini sama orang tuanya. Kalian kerja sih ngebantuin orang tuanya gitu Kak. Sebagai anak pemulung mereka seringkali terlupakan, termasuk soal pendidikan. Beruntung ada sosok Sri Susilawati yang peduli akan nasib mereka. Keprihatinan terhadap nasib anak-anak pemulung inilah yang menggerakkan hatinya bersama sang kakak untuk mendirikan sekolah 14 tahun lalu. Apa namanya? Motivasi terbesar saya itu pertama kasihan. Yang kedua mungkin karena takut pertanggungjawaban di akhirat. Karena kan tambah tahun dunia kan semakin tua ya Kak. Kita tuh harus benar-benar mempersiapkan bekal kita tuh. Jangan karena alasan kita punya sekolah, kita punya istilahnya, ini kan termasuknya kan perusahaan juga kan. Jangan selalu mengatasnamakan gampang ada anak, gampanglah biaya, gampanglah dinaikin. Dulu tuh waktu tahun 2015 kita tuh pernah ngadakan SPP 5.000 per anak. Hanya ada 1-3 orang yang bayar. Dan setelah itu udah nggak bayar lagi. Segitu yang murah aja masih menjadi beban, masih belum mampu. Karena kan di sini kan termasuknya kan satu keluarga itu rata-rata kan 4-5 orang anak. Di sini anak-anak dapat belajar dengan gratis. Fasilitasnya pun tak main-main. Dari mulai gratis uang SPP, seragam, perlengkapan sekolah, bahkan uang karya wisata. Kami memiliki harapan untuk terus melanjutkan program ini selamanya dan membantu anak sampai lulus, bahkan bisa ke jenjang yang lebih tinggi. PAUD Al-Hijrah menjadi tempat menuntut ilmu bagi 75 anak-anak yang terbagi dalam 4 kelas. Diajarkan mulai dari membaca, berhitung, berkebun hingga membuat prakarya. Hari ini jadi kita tuh kegiatan rencananya yaitu membuat prakarya. Jadi karena bahan-bahan yang di alam termasuknya melimpah, jadi kita gunakan pohon-pohon yang ada di alam, yaitu seperti contohnya pohon kapuk. Nah, kita bisa gunakan nih untuk mengganti kapas. Berarti mengasah keterampilan juga ya Bu ya? Ya, mengasah keterampilan dan mengasah imajinasi anak supaya lebih berkembang lagi.
Perkembangan sekolah ini tak lepas dari peran relawan yang tulus mengabdi, membantu anak-anak menggapai mimpi. Saya di sini udah 2 tahun, Mas. Ini udah 2 tahun. Saya di sini dipanggil karena ya memang saya suka anak-anak, terus kekurangan guru juga tadinya pas awal-awal. Cuma sekarang alhamdulillah udah nambah guru lagi. Apa sih yang kakak rasakan ketika mengajar? Bahagia banget. Rasa lelah saya itu terbayarkan ketika mereka ya happy gitu loh. Di tengah penghasilan yang tak menentu, para orang tua siswa bersyukur ada tangan-tangan baik yang meringankan beban mereka. Sekolah zaman sekarang tuh mahal gitu ya, mahal banget gitu ya. Terus apalagi jauh gitu ya. Terus bayarannya mahal. Tapi sekarang tuh di sekolah di sini alhamdulillah. Jadi uang SPP nggak bayar. Terus baju dikasih, seragam dikasih. Alhamdulillah, Mas. Semenjak ya terbantu banget gitu semenjak ada sekolah di sini tuh. Ingat TPA Kopi Luhur, jangan ingat soal sampahnya saja. Tapi ingatlah mereka yang punya cita-cita dari atas gundukan sampah. Bahwa mereka anak-anak pemulung yang punya mimpi. Polisi, pramugari, polisi, guru, dokter. Mona kalau udah besar mau jadi apa? Dokter, Kalau Moni mau jadi apa? jadi dokter. Seringkali merasa pendidikan di daerah terpinggirkan tak dapat perhatian lebih. Sri berharap ada tangan-tangan kebaikan yang turut menopang. Kami berharap sekolah ini memiliki donatur atau ada yang membantu, karena jujur aja ya, kalau dari dana saya sendiri, saya termasuknya orang yang nggak punya. Mau sampai kapanpun, mau sampai bertahun-tahun pun, sekolah ini sudah 14 tahun. Tapi keadaannya masih begini-begini saja. Sedangkan murid sudah banyak, tapi kami belum bisa memberikan fasilitas yang lengkap. Sampah tak membuat mereka hina, juga tak membuat mereka kecil. Justru dari sampahlah mereka hidup dan terus menebar kebaikan. Berbagi ilmu merupakan hal yang mulia. Dengan keikhlasan serta perjuangan, niscaya masa depan dapat diraih dan memberikan harapan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa faktanya kebaikan masih ada. Evan Putra, Atan Adi, berbagi fakta baik.